Semuanya, kembali lagi di channel Ega Alfa Izin. Di sini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas variabel random, khususnya pada distribusi binomial variabel acak. Sebelum memasuki materi pada hari ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, karena itu adalah bentuk support dari kalian. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi, variabel adalah suatu yang memiliki nilai tidak tunggal. Jadi variabel itu memiliki pasangan teman-teman ya. Seperti 5x, 6x, 7y, 8y itu disebut dengan variabel y-nya itu ya teman-teman ya. Kalau misal konstanta itu memiliki nilai tunggal, itu dinamakan konstanta. Jadi variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel dari suatu percobaan. Jadi ruang sampel ini kan himpunan dari suatu percobaan. Jadi ruang sampel itu dari suatu percobaan ya teman-teman ya. Contohnya, 3 keping uang logam yang dilempar sekali. Di sini kan kita mendapatkan eh, titik sampel itu sebanyak 2 pangkat 3. Dikarenakan ada 3 koin ya teman-teman ya. Dimana kita harus mendapatkan gimana ya? Jadi pokoknya itu titik sampelnya itu 2 pangkat 3 teman-teman ya, karena ada 2 kemungkinan yaitu gambar dan juga angka. Terus kita memiliki 3 koin. Jadi 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 titik sampel. Seperti ini teman-teman. Jadi kan misal koin 1 memiliki muncul angka, angka dan juga angka. Maka titik sampelnya yaitu AAA. Koin 1 muncul angka, koin 2 muncul angka, koin 3 muncul gambar. Titik sampelnya adalah AAG dan terusnya teman-teman ya sampai muncul gambar-gambar-gambar. Titik sampelnya itu GGG seperti itu teman-teman ya. Jadi titik sampelnya itu ada 8. Oke. Jadi variabel acak X yaitu banyaknya sisi angka muncul pada pelemparan 3 keping uang logam. Seperti ini tabelnya teman-teman ya. Jadi, nilai X kan variabel acak, teman-teman. Jadi, nilai X kan munculnya banyak sisi angka. Nilai X sama dengan angka muncul 0, itu titik sampelnya ada di GGG, ya, teman-teman ya. Kan tidak muncul angka sama sekali. Terus nilai X sama dengan 1 yang muncul angka nilai 1, itu ada di AGG, GAG, dan juga GGA, yaitu munculnya angka 1. Jadi selama percobaan ini muncul angkanya itu hanya 1 ya teman-teman. Terus nilai X sama dengan 2 itu muncul X-nya sama dengan angkanya munculnya 2, itu ada 3 percobaan yaitu AAG, AGA, dan juga GAA. Selanjutnya yang muncul hanya angka saja sebanyak 3, yaitu di semuanya ada AAA, muncul angka semua ya teman-teman ya. Jadi variabel X itu menentukan hanya sisi angka saja teman-teman ya, bukan gambar. Kalian juga bisa muncul gambar. Jadi di sini saya memberikan contoh banyaknya sisi angka yang muncul ya teman-teman ya. Jadi nilai X adalah variabel acak. Seperti ini teman, variabel acak. Sedangkan nilai X kecil itu menyatakan nilai dari variabel acak tersebut. Jadi nilai X besar itu satu kesatuan dari 0, 1, 2, 3 atau disebut dengan himpunan ya teman-teman ya. Kalau nilai X kecil itu 0 sama dengan 0, terus X besar sama dengan X kecil 1, terus X kecilnya sama dengan 2, X kecilnya sama dengan 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman, kan tadi titik sampel yang kita hitung 2 pangkat 3 kan 8. Ya di sini udah memenuhi ya teman-teman ya kalau titik sampelnya adalah sebanyak 8. Nilai 0 kan sama dengan 1 titik sampel, 3 titik sampel, 3 titik sampel, dan 1 titik sampel. 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi memenuhi ya teman-teman ya, titik sampelnya adalah 8. Oke, paham? Kalau ada yang belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, karena itu adalah bentuk support dari kalian. Oke. Jadi X besarnya adalah himpunan semua dari nilai X ini.
Sedangkan X kecil ini adalah masing-masing nilai dari himpunan ini, seperti halnya sama dengan ruang sampel dan juga titik sampel. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis variabel acak. Yang pertama, variabel acak itu ada variabel acak diskrit, dan juga yang kedua ada variabel acak kontinu ya teman-teman ya. Yang pertama, variabel acak diskrit. Jadi, variabel acak diskrit itu yang diperoleh dengan menghitung atau mencacah ruang sampelnya terhingga atau terhitung. Jadi dapat dihitung ya variabel acak diskrit ini teman-teman ya. Contohnya jumlah saudara kandung siswa di suatu kelas, misalnya ada satu kakak perempuan, dua kakak perempuan itu kan bisa dihitung. Terus jika ada jumlah mobil yang terjual di suatu showroom per minggu. Jadi dapat dihitung ya teman-teman ya. Ada penjualan satu, penjualan dua dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada variabel acak kontinu. Jadi variabel acak kontinu ini yang pertama, variabel acak yang diperoleh dengan mengukur. Yang kedua, ruang sampelnya tidak terhingga atau tidak terhitung. Contohnya, tinggi badan atlet yang mengikuti lomba olahraga kan bisa koma-koma tuh teman-teman ya. Jadi itu termasuk variabel acak kontinu, oke? Ya, kita akan masuki ke dalam contoh soal distribusi peluang variabel acak diskrit. Jadi, acak diskrit kan dapat dihitung ya, teman-teman ya. Maka itu notasi dari variabel acak diskrit yaitu fx sama dengan px sama dengan x. Kita ketahui bahwa x adalah nilai dari suatu himpunan atau ruang sampel, sedangkan x adalah nilai dari ruang sampel tersebut ya, teman-teman ya. Pada contoh yang kemarin eh, pada contoh yang kita bahas yang tadi kan ada tiga keping koin uang logam dilembar sekali. Jadi variabel acak x-nya kan kita kemarin yang tadi udah sepakat bahwa banyaknya sisi angka yang muncul pada variabel x ini ya teman-teman ya. Jadi variabel x ini adalah banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan tiga keping uang logam tersebut ya teman-teman ya. Maka dari itu kita mendapatkan tabel seperti ini. Titik sampel GGG itu kan nilai X besar sama dengan X itu kan 0. Jadi nilai N itu adalah nilai yang memenuhi titik sampel itu ada berapa? Yaitu 1. Terus yang titik sampel yang kedua kan ada AGG, GAG, dan GGA. Itu nilai X sama dengan X-nya itu kan ada 1 ya teman-teman ya. Itu nilai angka yang muncul itu kan 1. Terus x yang sama dengan 2, nilai angka yang muncul ada 2 itu seperti ini. Terus yang ketiga itu seperti ini. Nilai n ini adalah nilai yang memenuhi titik sampel tersebut. Misal pada angka yang muncul angka 0 itu kan cuma satu, jadi kita tulis 1. Terus nilai angka yang muncul 1 ada 3, kita tulis 3. Terus yang nilai muncul angka ada 2 itu kan ada 3 titik sampel, kita tulis 3 dan seterusnya. Oke, jika kita mempunyai nilai ns atau nilai semestanya itu ada 8 ya teman-teman. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 8. Ada 8 kemungkinan yang terjadi. Jadi nilai peluangnya itu adalah, kan nilai peluang itu N dibagi NS. Jadi peluangnya itu yang titik sampel yang pertama itu adalah 1/8. Terus nilai peluang yang kedua adalah 3/8. Terus nilai yang ketiga ada 3/8 juga. Dan juga nilai yang terakhir ada 1/8. Jadi peluang masing-masing itu berbeda-beda ya teman-teman, ada yang sama. Oke, paham sampai sini teman-teman ya? Kalau yang nggak paham boleh klik tombol komentar, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, oke? Itu menyatakan distribusi peluang variabel acak diskrit. Jadi peluang-peluang tersebut itu atau probabilitas dapat dinyatakan. Yang pertama yaitu dengan tabel. Dengan tabel biasanya tuh kita ke kanan ya teman-teman ya, atau horizontal. Sebetulnya sama aja kan, yang tadi udah pakai tabel itu tapi vertikal. Maka dari itu kita dapatkan horizontal seperti ini ya teman-teman ya.
Jadi nilai X sama dengan X besar sama dengan X kecil itu kita tulis di atas 0, 1, 2, 3. Sedangkan Fx atau nilai peluangnya itu kita tulis di bawah, yaitu saat muncul angka 0 itu peluangnya 1/8, saat muncul angka 1 nilainya 3/8, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yaitu dengan fungsi. Yaitu fx sama dengan 0 itu untuk x yang lain. Jangan lupa fx 1/8 untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 3 itu nilainya 1/8. Terus fx sama dengan 3/8 untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Paham ya teman-teman ya? Jadi untuk X yang lain itu nilainya adalah 0 ya teman-teman ya. Selain dari nilai X ini, yaitu nilainya adalah 0. Oke, paham. Selanjutnya yaitu dengan grafik. Jadi kalau misal teman-teman mempunyai nilai tabel seperti ini, maka bisa digunakan grafik seperti ini. Jadi nilai 0 ini adalah 0, 1, 2, 3 ada nilai X-nya atau peluang muncul angkanya. Terus nilai fs ini adalah peluang muncul angka setelah mendapatkan nilai n ya teman-teman ya. Maka dari 0 kan 1/8, terus 1 itu sama dengan 3/8, dari ke atas 3/8, terus 2 sama dengan 3/8, terus 3 ini sama dengan 1/8. Paham ya teman-teman? Jadi menyatakan distribusi peluang variabel acak diskrit itu dapat ditentukan dengan tabel seperti ini, juga dengan fungsi seperti ini, dan juga dengan grafik seperti ini. Oke teman-teman ya. Jadi kalau misal menggunakan grafik ini bisa kita taruh di Excel, yaitu dengan tabel ini kita tinggal copy terus kita masukkan ke dalam diagram batang lalu jadi seperti ini ya teman-teman ya. Selesai sudah materi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe karena itu adalah bentuk support dari kalian. Dan jangan sampai ketinggalan video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Bye.